Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di bengkel kita. Nah, dapat masalah Honda Beat Street dikunci kontak tidak mau. Kunci kontak ini tidak mau ya, on ya. Nah, permasalahan yang pertama kita pasti harus ngecek di box sikring dulu ini. Box sikring. Maaf batuk. Karena kita mau nyari sinyal plus, jadi S Pen DC ini kita colokkan ke negatif. Nah, dari sini, dari box sikring ini, kabel gede ini yang merah dua ini langsung dari aki ya. Jadi berarti dari sini ada arus standby. Nah, arus standby, jadi nyala. Ketiganya ini wajib nyala. Kunci kontak posisi off ini wajib. Jika tidak berarti jalurnya bermasalah. Masalahnya tuh ya, harus standby. Kemudian setelah kunci kontak on, yang tiga ini wajib nyala dulu. Kunci kontak kita onin ya, kita onin. Kemudian kita tes ya, tidak ada setrumnya. Nah, sekarang kita balik. Nah, dari ketiganya tadi itu, ini dihubungkan melalui plat besi panjang ke sebuah relay. Nah, relay ini, dan di sini ada yang jalur untuk arus standby. Nah, ini waktu kunci kontak on ini wajib nyala, sedangkan ini tidak nyala. Makanya aki 4 ini kabel hitam sama kabel hijau leres putih ini adalah minus ya, bukan ground. Kalau di Honda ini minus. Ini minus dari aki, dari ECM. Nih yang ada di sini. Nah, untuk ngeceknya berarti karena kita nyari negatif, kita pindah ke kursor ke terminal positif. Dia ada enggak? Nah, berarti kabel negatif ini ada. Sekarang tinggal yang kabel warna hitam. Posisi kunci kontak masih on ya, masih on. Kunci kontak on, ini tidak ada. Kenapa kok kabel hitam ini outputnya kunci kontak? Nah, kita langsung geser ke kunci kontak. Ntar tripodnya tak pindah dulu. Bentar ya, cari posisi dulu. Sorry, jatuh kameranya. Sekarang kita ambil dulu. Nah, di sini itu ada kabel merah strip hitam. Kabel merah strip hitam ini dari plus aki 12 volt. Kok bisa plus aki? Karena di box sikring ini yang arus standby 5 ampere ini, yang di box sikring ini yang 5 ampere plusnya hitam strip putih itu menuju ECM. Nah, menuju ECM, garis merah strip putih, nanti keluar jadi garis merah strip putih menuju ke kunci kontak. Sekarang kita cek arus dari kunci kontak.
inputnya dari merah strip hitam. Nah, di sini ini nyala, cuma nggak terang. Sedangkan input dari 5 ampernya itu sangat terang ya. Tuh. Nah, bentar. Nah, terang ya dari 5 ampernya. Sekarang kita tes pakai DC volt, pakai voltmeter. Dari DC volt. Aki normal 12,95. Sekarang langsung dari kunci kontak ya. Saya hubungkan ke kunci kontak. Di sini turun ya, jadi 11. Jadi arus yang masuk ke terminal yang di box Sikring itu tidak tersuplai. Nah, ini tidak tersuplai karena arusnya kurang. Padahal kabel ini rapi banget, nggak ada yang terkelupas sama sekali ya, masih aman. Nah, kalau kita mau ngecek nih begitu takutnya kunci kontaknya rusak ya, kita langsung jumper yang kabel merah leres hitam ini langsung ke hitam, ke outputnya, output yang menuju ke box Sikring warna hitam. Nah, dia ada arus apa enggak. Terus kita pakai tes pen DC dan dia tidak menyala sama sekali ya. Di box Sikring pun yang warna hitam dia tidak menyala sama sekali. Makanya si relay utama ini dia tidak ada arus yang tidak bekerja. Nah, caranya karena di sini kabel merah leres hitam, kita langsung cek jumper dulu dari ECU yang kabel merah leres hitam dulu. Kita ambil dulu jarum sama tak melilit dulu sama kabelnya ya. Nah, kita bikin seperti ini. Kita tancapkan ke kabel merah leres hitam. Nah, sudah tertancap. Ujung kabelnya ini nih kan, ujung kabelnya kita masukkan ke kabel merah leres hitam di kunci kontak. Masukkan ntar. Kita pasangkan. Nah, dia langsung nyala. Tuh. Langsung nyala tuh, semuanya nyala tuh, sen nyala. Dan sekarang kita cek arus yang masuk dari kunci kontak dan lain-lain. Kita cek lagi kabel warna hitam. Ini kunci kontak posisi off dulu, posisi off kabel hitam tidak ada karena belum diproses kunci kontak. Setelah kita onin, nah sekarang dia nyala terang, ada ya kan. Berarti ini masalahnya kabel kunci kontak kabel merah leres hitam itu kekurangan voltase
bisa dari soket, bisa dari kabelnya yang ada yang korosi atau putus setengah jalan. Walaupun kita cek voltasenya itu beda dikit ya, kayak normal, cuma sedikit menipu kalau seperti itu. Mending kita samain, coba di aki ada berapa volt. Di aki 1289. Sekarang yang satu aku pindah ke kunci kontak. Beda 0, ya, enggak seperti tadi, hampir mau beda 1 volt, 1290 1251 ya. Jadi begitu. Jadi pokok permasalahannya adalah setrum yang ke input kunci kontak menuju output kunci kontak menuju ke box kering itu kekurangan, karena di sini ada beban dari box aki, beban 10 ampere, dan untuk menggerakkan si relay ini, relay utama. Kalau ini relay starter dan pengisian. Jadi begitu. Semoga sangat membantu ya. Padahal biasanya kejadian kunci kontak ini mati tuh, kalau dilepas mati lagi tuh, kejadian kunci kontak seperti ini biasanya terjadi di kabel negatif ini nih, kabel negatifnya ini biasanya karena ECU-nya jebol, jadi udah tidak mau HP-nya, kameranya jatuh, jadi begitu. Jadi biasanya ECU jebol, negatif ini tidak ada strumnya. Nah, biasanya diakalinya ini di jumper langsung ke body. Ke body itu bisa ke baut body, bisa ke kabel warna hijau yang nempel di body atau negatif baterai. Biasanya biar bisa di starter. Berhubung ini yang enggak ada strumnya, kabel hitamnya, berarti kita harus mencari arus positifnya. Nggak usah kemana-mana, kabel pun nggak ada yang saya udar-udar nih, nggak ada yang diadul-adul dulu lah, jangan dirusak dulu lah. Tuh, nggak ada yang diadul-adul ya, di sini pun nggak diadul-adul nih. Tuh, nggak ada yang diadul-adul ya, nih nggak ada yang diadul-adul. Semoga membantu ya. Jalur kelistrikan ini membantu kalian yang ada masalah di jalur kunci kontak plus ini. Kabel hitam ini nih, kabel hitam ini dia tidak mengeluarkan arus saat kunci kontak on ya. Biasanya permasalahannya hanya di dua ini. Kalau nggak kabel hijau leres putih negatif, kabel hitam ini. Tapi kebanyakan ini karena ECU jebol, biasanya langsung di jumper aja ke body, ke negatif ya. Dan biasanya plat besi yang panjang-panjang di sini, bentar dibalik dulu. Nah, plat yang besi ini biasanya korosi nih. Nih, korosi yang menghubungkan nih 3 ini sama yang ada di relay ini. Biasanya relay yang ada di sini, bentar, saya pakai tripod dulu. Nah, kita balik dulu. Ini minus, ini plus ya, kelihatan nggak? Ini minus, ini plus, berarti ini minus, ini plus. Ini kalau dicek di aki, ini minus, ini plus, ini harus cetik kayak gitu ya, hasil relaynya. Nah, begitu ini bekerja, plus minusnya kena kunci kontak on off, posisi on ini bekerja,
dua-duanya ini juga harus ada arusnya, arus plusnya. Jika salah satu ini tidak bekerja, arus yang ini menuju ke fuse atau sikring yang di sini. Makanya kalau yang di sini itu nggak ada arus, biasanya ini dijemper, Kak. Berarti si relay ini rusak nih. Dari ini nih, relay ini rusak. Biasanya dijemper nih sama orang-orang atau bengkel lain. Buat sementara, kalau mencari yang orinya itu susah. Kalau ada belikan. Biasanya begitu. Intinya yang utama itu ada di negatif ini, negatif dari ECM dan kabel warna hitam dulu, itu yang paling penting yang selalu dicek. Sama ini arus standby, ini wajib. Yang 5 ampere tengah ini paling utama nih, karena ini yang merah strip putih ini menuju ECM, lalu mengeluarkan kabel merah strip hitam itu yang menuju ke kunci kontak. Nah kalau ini putus, udah ini sama aja, mati semua, sama aja ya. Jadi pengecekannya di box sikring semuanya dulu, dan jalur-jalur yang kelihatan jangan dibedelin semua, kabel-kabelnya jangan dibedelin dulu, dicek satu-satu dulu. Oke. Kalau arus kurang Pak seperti ini, kita ngebuka dari kabel-kabel yang di sini dulu, dicobain. Nah, udah kelihatan, coba ditusuk dulu seperti tadi. Bisa, berarti kabel yang di sini itu nanti kita jumper langsung ke kunci kontak. Jadi nggak harus ke mana-mana dulu, biar kabelnya tetap rapi. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Tadi baru penyambungan kabel ya. Yang pertama kita nyobain nyoplek di sini dulu, yang dekat sama kunci kontak ya. Di sini ternyata aku sobek, itu arusnya sama kecil. Yang ketiga di sini, sama arusnya kecil. Kemudian aku langsung dari sini saja, itu arusnya bagus ya. Di kunci kontak langsung nyala. Nah, motor normal ya, tuh normal semua. Jadi intinya tegangan kunci kontak, walaupun tadi dipakai tes pen DC, dia nyala, cuma agak redup. Dan dites pakai voltase atau pakai avometer, itu tegangannya beda. Yang dari aki sama keluarannya itu udah beda 1 volt. Berhubung di sini bebannya banyak untuk ke beberapa panel, ke ECM dan semua kelistrikan, lampu-lampuan dan panel-panel lainnya dan pengisian dan lain-lainnya, maka dia tidak kuat ya. Jadi harus ditambah, mungkin di bagian sini ini atau di mana itu kekurangan ya. Jadi begitu. Jadi bisa dipastikan kekurangan volt. Mungkin yang saya share seperti itu, semoga bermanfaat ya. Karena permasalahannya jadi kabel plus bukan minus. Kalau minus langsung sambungin aja, biasanya jebol nih sini. Langsung sambungin ke bodi. Oke, semoga bermanfaat. Langsung ke bengkel kita. Lagi turun mesin Vario, kehabisan oli. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.